Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rebecca dan selamat datang di Ina Product Course atau Ina Course yang kedua berjudul Komunikasi Pemasaran Strategis untuk Usaha Pemula yang akan dipresentasikan oleh Bu Anastasia Citra. Selamat pagi Bu Anastasia Citra, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi Rebecca, baik-baik kabarnya hari ini ya. Oke, jadi Ibu ini lebih familiar untuk dipanggil apa nih Bu? Bu Anastasia kah atau Ibu Citra kah? Panggil Tisi juga nggak apa-apa. Oke, Bu Tisi. Selamat pagi, Bu Tisi. Selamat pagi juga semuanya. Oke, jadi Bu Tisi adalah salah satu dosen di universitas, yaitu di Presiden University nih, teman-teman. Dan sebelum dibahas lanjut oleh Bu Tisi, kami dari Ina Product ingin mengajak teman-teman untuk follow akun-akun sosial media kami melalui Linktree untuk dapat berita terupdate tentang Ina Course. Dan di saat presentasi, mohon untuk kepada teman-teman untuk tetap mute mic-nya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain saat Bu Tisi presentasi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja nih bertanya melalui aplikasi Slido via link di kolom chat. Dan jika ada pertanyaan yang sudah ditanya mungkin sama teman-teman yang lain dan teman-teman juga pengen nanya, teman-teman bisa langsung aja untuk like pertanyaannya agar pertanyaan dari teman tersebut bisa langsung diprioritaskan nih. Dan mungkin jika teman-teman nggak mau menggunakan aplikasi Slido untuk bertanya, teman-teman bisa langsung raise hand untuk open mic dan bertanya pada saat sesi Q&A nanti, tapi pertanyaan teman-teman yang di Slido yang akan kami prioritaskan. Dan pertanyaan teman-teman nanti bakal langsung dijawab nih oleh Ibu Tisi langsung saat sesi tanya-jawab. Dan jangan lupa juga untuk mengisi survei pada akhir Ina Course untuk mendapatkan sertifikat dari Ina Product hari ini. Dan teman-teman juga ada berkesempatan loh untuk memenangkan tumbler dari Ina Product dengan menjawab quiz terkait webinar yang ada di post Slido nanti sebelum sesi Q&A dimulai. Dan pemenangnya akan diumumkan pada akhir Ina Course, jadi teman-teman make sure nggak kemana-mana. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kayaknya nih langsung aja untuk Ibu Tisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya izin share screen, semoga sudah dijadikan host ya. Oke, sudah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya melihat banyak nama familiar di sini. Ada mantan mahasiswa saya juga, ada mahasiswa saya, juga ada teman-teman yang sekarang sudah menjadi pengusaha ya, ataupun yang ingin memulai usaha. Terima kasih untuk Ina Product setelah menyelenggarakan Ina Course. Tenang aja, hari Sabtu menginvestasikan waktunya 1 jam lebih sedikit gitu ya. Bukan kuliah walaupun saya dosen. Moga-moga nggak berasa kuliah ya, tapi kita di sini mau sharing kenapa? Karena ini adalah satu topik yang saya suka banget, ya kan, mengenai komunikasi pemasaran. Mungkin memang tidak sepopuler marketing gitu ya, pemasaran. Orang masih bingung apa sih bedanya pemasaran sama komunikasi pemasaran gitu ya. Kalau pemasaran tuh biasanya lebih ke product development, terus penentuan harga, distribusi dan sebagainya. Kalau komunikasi pemasaran adalah promosinya. Singkatnya seperti itu ya. Moga teman-teman bisa following nantinya ya. Oke, terima kasih tadi sudah perkenalkan. Nama saya Anastasia Citra, tapi panggil saja saya Tisi. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Presiden University, terutama di jurusan komunikasi. Saya juga bekerja untuk beberapa brand sebagai independent communication consultant. Dulunya saya kerja di sebuah media sebagai senior producer sebuah perusahaan broadcasting, tapi di sana saya belajar kreatif media marketing strategis, karena ternyata kalau media itu adalah bisnis juga, ya kan, jadi harus tahu mengenai marketing juga. Dan kenapa saya suka komunikasi pemasaran, saya juga ngambil spesifik di marketing communications untuk master saya di Universitas Indonesia. Oke, satu hal gitu yang saya sadari dari beberapa hari ini gitu, sebetulnya sudah cukup lama, tapi sekitar seminggu ini makin menancap di hati ya kalau kita sedang tidak baik-baik aja. Mungkin teman-teman mau sharing juga di chat gitu ya, apa sih yang dimaksud nggak baik-baik aja? Mungkin yang sudah punya usahanya kok nggak ada yang beli ya, kok nggak ada yang recall gitu ya. Terus atau mungkin saat ini mungkin harus dirumahkan terus harus dipotong gajinya, atau mungkin ingin masa depan gimana ya, jangan kan masa depan ya, 10 menit lagi hari ke depan ini kita nggak tahu kita akan seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang tidak baik-baik aja. Tapi kemarin saya bicara dengan seorang psikolog gitu ya, yang membuat kita bertahan apa? Membuat kita bertahan adalah yaitu harapan gitu ya. Dengan teman-teman hadir di sini artinya apa teman-teman? Artinya teman-teman juga punya harapan gitu ya kan, harapan atas segala usahanya, harapan atas mendapat sebuah pengetahuan gitu, sehingga kita bisa sama-sama sharing.
Yang saya harap sih hari ini teman-teman nanti mau berkenan gitu ya untuk berbagi juga, karena saya rasa kalau ngomongin soal marketing banyak yang jagoan di sini ya kan, ataupun sudah punya usaha, silahkan nanti kita sama-sama berbagi, jadi silahkan aja gitu ya. Nah, kenapa nggak baik-baik aja, ini banyak yang viral gitu ya beberapa hari ini ya di media sosial terutama ya. Orang menggunakan segala cara. Nah, sekarang platformnya itu beda gitu kan ya. Mungkin karena saya pemerhati sosial media juga, saya ngerti sosmed gitu ya kan. Ada satu yang posting ini gitu ya, dia adalah seorang guru Zumba gitu ya, dan dia menawarkan kelasnya lewat online, lewat Zoom, tapi ternyata kurang pesertanya gitu ya, dan dia akhirnya memposting ini. Dan keberuntungan memihak ke dia karena ternyata banyak di-repost oleh banyak influencers, banyak selebgram gitu, akhirnya jadi viral gitu. Nah, itu juga akan kita bahas nanti ya, kenapa sekarang kita harus switch tuh dari konvensional ke digital, teman-teman. Oke, terus ini juga gitu ya, karena sekarang banyak penutupan pusat perbelanjaan seperti yang kita lihat gitu ya, masnya menggunakan, sebenarnya masanya kreatif gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk survive ya kan. Semua orang lagi dalam mode seperti itu, survival of the fittest. Siapa yang bisa beradaptasi dia yang akan survive. Karena tempat perbelanjaan tutup gitu ya kan, akhirnya servis HP, akhirnya dia ngemper di sini, walaupun di sini dia nggak prokes ya, nggak pakai masker, tapi apapun itu sekarang mungkin prioritas dia adalah untuk menghilangkan laparnya itu gitu ya. Dan ini banyak sekali saya lihat, kenapa, karena kalau servis HP kan nggak bisa online, sama kayak tambal ban juga nggak bisa online ya teman-teman ya. Terus juga kemarin ada berita dari CNN gitu, ternyata dengan wacana PPKM yang akan diperpanjang gitu ya, apalagi 6 minggu, walaupun terakhir beritanya adalah sampai akhir Juli, ada kemungkinan ini, gitu ya, kemungkinan banyak PHK berlanjut. Kenapa? Karena banyak kerugian di sana, gitu kan ya, dan analisanya sih butuh 110 triliun, gila ya kan, untuk pengusaha bisa menghindari PHK dari para pekerjanya, gitu ya. Nah, artinya sekarang kita harus peka, gitu ya kan, bukan hanya untuk mikirin diri sendiri, walaupun itu penting ya sekarang mikirin sendiri, tapi juga kita lihat gitu, kalau kita dikasih privilege sekarang ya, kita punya tabungan, kita punya sesuatu gitu ya. Saya kemarin salut sekali banyak influencers gitu ya yang memberikan space-nya. Ayo yang UMKM nih yang mau dipromosiin silahkan gratis loh, for free gitu ya. Itu saya rasa inisiatif yang sangat luar biasa sih. Oke, nah karena saya adalah seorang pengajar, seorang konsultan, the least thing, hal terkecil yang bisa saya lakukan untuk bantu warga ini adalah lewat insight pengetahuan yang saya punya gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin garis besar soal ini. Kita ngomongin alat komunikasi pemasaran ya kan. Pemasaran itu apa sih? Komunikasi pemasaran itu apa sih? Nah, ini alat-alat yang mungkin nanti teman-teman bisa saling bertanya, saling bahas. Kira-kira jenis usahanya ini paling cocok pakai alat yang mana? Oke, di komunikasi pemasaran alat-alat yang kita pakai adalah ini ya, atau marketing communication tools, ada advertising, ada personal selling, ada sales promotion, ada public relations, ada direct marketing, event and experience, ada word of mouth, dan juga online and social media. Oke, masing-masing nanti akan saya berusaha jelaskan dengan ada contohnya gitu ya. Dan silakan teman-teman nanti bertanya jika ada sesuatu yang nyangkut di hati atau di pikiran teman-teman ya. Oke, nah mengenai bisnis pemula gitu ya, karena saya harap sih semua di sini juga hadir gitu ya, karena punya semangat yang sama nih, ingin bertahan, ingin membantu orang. Kenapa? Kalau kita jadi pebisnis, pastinya kita juga bisa membuka kesempatan orang lain untuk lahan pekerjaan. Amin ya kan? Oke, karena saya belajar media gitu kan, ada satu formulasi 5W 1H. Nih teman-teman komunikasi pasti tahu, karena what, why, who, where, sama how. Ya kan, kalau kita bisa sih kita sambung-sambungkan nih dengan komunikasi pemasaran. What-nya apa? Produk teman-teman itu apa? Why? Kenapa? Hello, nggak usah tanya lagi kenapa, ya butuh bertahan untuk melakukan sesuatu yang karena kita kehilangan pekerjaan gitu ya, kita harus melakukan sesuatu untuk ya
untuk memenuhi lagi gitu kebutuhan-kebutuhan yang kita punya gitu. Siapa yang melakukannya? Apakah ini akan kita pribadi? Apakah kita akan kongsi? Apakah kita akan franchise dengan suatu hal itu sebagai where di mana? Nah, kalau ngomongin di mana gitu, dulu mungkin kita berpikirnya adalah kita membangun sebuah physical things gitu. Ada tokonya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Orang udah tidak pergi secara ke tokonya walaupun masih ada. Nah, pandemi ini membuat kita jadi cepat untuk di-push untuk berubah gitu ya. Ini memang sudah diramalkan gitu dengan kehadiran digital. Ini pasti berubah nih. Sekarang coba teman-teman lihat gitu ya. Handphone teman-teman sekarang, itu teman-teman bisa melakukan apa aja? Kesehatan bisa, cek kesehatan, pesan makanan bisa. Apalagi lihat entertainment di sana bisa. Banyak malah sekarang new rich atau orang-orang kaya baru ya profesi mereka apa? YouTuber gitu ya. Karena terus apalagi di sana? Ya, konsultasi dengan dokter bisa di sana. Semuanya bisa di sana. Artinya apa? Teman-teman juga jangan langsung sentimen sama digital. Yes, you have to change. Terutama di boomers nih. Boomers kadang-kadang aduh kalau kita mau buka toko ya buka toko aja. Nah sekarang orang spending waktunya lebih banyak lewat apa yang mereka pegang ataupun device-nya gitu ya. When, kapan, ya kan, ya ketika kamu sudah siap. Mungkin teman-teman bisa dibaca ini ketika apa aja sih kesalahan fatal untuk pebisnis pemula. Tapi saya akan fokus di how-nya, ya kan, di how-nya. Karena kalau semuanya ini pasti nanti ada lanjutan in a course berikutnya yang akan disampaikan oleh yang berpengalaman kalau soal marketing. Tapi kita fokus di sini, how, bagaimana, ya kan. Nah, fatal adalah ketika tidak melakukan pemasaran. Nah, di sini konteksnya adalah tidak melakukan komunikasi pemasaran. Kenapa? Produknya oke, ya kan, rasanya paling enak sedunia, ya kan, kalau teman-teman punya bisnis kuliner gitu kan, atau jasa. Misalnya teman-teman adalah canggih sekali nih dalam reparasi laptop ataupun jasa dalam untuk menerjemahkan tulisan gitu ya. Tapi orang nggak ada yang tahu. Jadi gimana dong? Salah siapa? Salah gue enggak gitu ya. Salah kita. Nah, tidak melakukan pemasaran ini adalah fatal, ya kan. Jadi memang kita harus berinvestasi sedikit untuk melakukan pemasaran. Tapi kan mahal, Kak Tisi, panggil Kak juga nggak apa-apa, tapi kan mahal. Ada celahnya, teman-teman. Nanti kita akan lihat ya satu persatu ya. Oke. Nah, kita ngomongin pemasaran sama komunikasi pemasaran. Pasti di pikiran teman-teman, bedanya apa sih Kak Tisi bedanya? Oke, jadi komunikasi pemasaran itu berada di lingkup pemasaran sebetulnya, ya kan? Jadi kalau pemasaran disebut marketing mix. Nah, di marketing mix itu ada seimpil komunikasi pemasar, tapi itu penting. Makanya sekarang kita akan bahas di sini, ya kan? Terus mana yang lebih penting, pemasaran apa komunikasi pemasaran? Well, semuanya pasti integrated gitu ya. Ada perubahan apa enggak? Pasti dong ada perubahan ya. Sekarang Instagram aja tiba-tiba ada Reels. TikTok aja sekarang challenge, macam-macam challenge gitu ya kan ya, yang terus apalagi dalam memasarkan sesuatu gitu, masarin daster yang jelas-jelas buat ibu-ibu, buat emak-emak, tapi yang jadi influencers yang mempromosikan siapa? Keanu, ya kan, Fadil Jaidi gitu. Nah, ini ada perubahan. Ternyata orang-orang saat ini dia punya consumer behavior yang agak sedikit bergeser nih, ya kan. Jadi kita sebagai apa namanya ya, sebagai ya di sini konteksnya adalah pebisnis pemula harus menangkap itu. Ya kan, dalam marketing sebetulnya key-nya itu dua kalau buat saya, yaitu adalah ngomong dan dengerin. Ya kan, ngomong tuh artinya apa? Yes, kita kalau ngomongin promosi kita harus kasih tahu dong kita punya produk apa segala macam, talk. Kalau listening tuh apa? So you have to listen to target utama kamu, ya kan? Kalau misalnya target utamanya adalah remaja gitu ya, dengerin mereka lagi suka apa sih? Oh, lagi suka BTS lagu yang mana? Terus kalau mereka jokesnya seperti apa? Kenapa kamu harus tahu? Itu resiko sebagai pebisnis karena kamu pengen memasarkan untuk mereka, artinya ya harus mendengarkan mereka. Nah, itu pemasaran. Moga-moga nanti kita bisa bahas lagi di question and answers ya. Oke, jadi ini secara garis besar. Nah, kita tinggalkanlah si pemasaran ini ke ahlinya ya. Mungkin minggu depan kalau nggak salah Ina Course akan ada kelas ya mengenai pemasaran spesifik di food and beverage.
Nah ini kalau sekarang kita ngomongin marketing mix, kalau marketing itu ada product, pricing, place, promotion, terus ada lagi tambahan ada people, process, sama physical evidence. Kalau marketing itu biasanya mulai dari product development, dia ngetes dulu enak apa enggak, terus cara ngebaginya gimana, bikin bikin packagingnya seperti apa, lihat kompetitornya, distributornya siapa. Oke, itu perintilan-perintilan yang saya yakin teman-teman lebih tahu gitu ya. Tapi hari ini kita akan, karena waktu cuma sebentar, kita akan fokus gimana sih ngejualnya, gimana sih mamerinnya. Nah itu kali ya bahasanya ya. Oke, so we are here. Ya kan, jadi kita fokus aja karena itu banyak kalau kita ngomongin marketing mix ya nanti jadi 1 semester nanti di kuliah, jangan gitu ya. Karena cuma 1 jam kita ngomongin di sini. Jadi kita ngomongin promotion terutama, yaitu marketing, kita ngomongin marketing communications, personal promotion, sales promotion, kita ngomongin sedikit soal PR, branding, dan juga direct marketing, dan masih banyak lagi. Oke, apa sih yang memicu? Yang memicu saya suka kasih kata-kata yang ekstrim ya, adapt or die, adaptasi atau mati. Di sini mati dalam arti mati sumber mata pencaharian, mati semangat ya kan. Mungkin mati secara literal juga ya, jangan sampai gitu ya teman-teman. Tapi ini kita harus alert, karena apa? Karena dunia berubah. Dunia berubah, kita nggak pernah tahu gitu, kita nggak pernah bisa ngeramal yang tiba-tiba ada sebuah virus bernama coronavirus 19 gitu ya, dan ini berdampak bagi semua lini kehidupan, termasuk aktivitas bisnis, dan ini paling memukul terutama ya. Terus untuk mencegahnya seperti yang teman-teman tahu, harus physical distancing dan sebagainya, dan juga meminimalkan aktivitas offline. Karena pemasukan orang juga berkurang, artinya di sini kegiatan ekonomi juga tidak berputar gitu kan. Jadi percepatan ekonomi jadi melambat. Kenapa? Ya hari gini orang mikirin belanja sesuatu, mau sesuatu ya hanya sebagian orang doang yang bisa melakukannya gitu ya. Bahkan kalangan atas pun juga mereka sudah mengerem pengeluarannya. Kenapa ya? Kalangan atas mereka punya usaha, mereka harus mikirin yang lain gitu ya. Tapi ternyata ketika saya perhatikan gitu ya, itu banyak juga bisnis-bisnis baru yang justru naik di masa pandemi ini gitu ya, atau malah justru jadi lebih bagus dibanding saat zaman sebelumnya, sebelum ada coronavirus gitu ya. Misalnya saja yang punya instruktur bahasa Inggris gitu ya, dia bisa bikin kelas-kelas online gitu ya kan, atau mungkin hal-hal lain yang bisa dilakukan secara online, terutama seperti itu. Nah itu banyak ya kan. Terus ternyata orang-orang terus yang tadinya jualan di Tanah Abang, di mana namanya di Tamrin City, kan lagi lesu gitu ya kan. Ya orang sekarang nggak beli baju kantor, orang sekarang nggak beli baju pesta, ya siapa yang mau pesta ya kan. Akhirnya apa? Yang langsung naik adalah bisnis baju rumah gitu ya kan. Ya kemarin beberapa lah seperti beli daster Pekalongan lah naik lah, terus juga ada Kamani lah, wah saya nyebut merek nggak apa-apa, itu merek lokal semua ya, pasti didukung sama Ina Produk nih. Nah itu mereka melakukan pendekatan komunikasi pemasaran yang tepat. Kenapa? Dari feed Instagramnya, dari influencer yang mereka pilih, akhirnya justru kalau kalian lihat ya, itu penjualan mereka jauh lebih baik dibanding masa sebelum corona. Nah, kenapa? Karena satu, the power of kepepet. Oke, nah itu kita harus alert, dunia berubah, adapt or die, adaptasi atau mati, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi aku harap saat ini teman-teman udah sama-sama punya pemahaman ya, apa sih komunikasi pemasaran, segala kegiatan ya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan para konsumen kita tentang produk atau merek atau brand yang dijual menggunakan alat komunikasi yang tepat untuk publik yang tepat. Sekali lagi, alat komunikasi yang tepat untuk publik yang tepat. Tadi kan alat komunikasi pemasarannya banyak, ya kan? Harus pakai semuanya enggak? Atau mana yang paling penting gitu ya kan? Teman-teman harus tahu. Kenapa? Ketika kita menggunakan alat komunikasi yang salah untuk publik yang salah, jadinya apa? Jadinya ya rugi karena tidak tepat tadi. Nah, komunikasi pemasarannya adalah hal apapun deh untuk memamerkan gitu ya, memeriahkan produk kita. Nah, ini yang alat-alat yang dilakukan. Bisa pakai mulut, bisa pakai sosial media, bisa pakai tradisional atau konvensional media, bisa seperti dengan billboard seperti ini. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Aku akan coba pelan-pelan untuk ngebahasnya ya. Oke, kenapa harus pamer? Apakah pamer suatu hal yang buruk? Kalau di konteks ini tentu aja enggak. Gitu ya. Ini saya kutip dari Bapak marketing, terutama reputation marketing, namanya Joe Marconi. Saya menggunakan filosofi beliau juga dulu zaman saya kuliah.
dan saya meneliti soal marketing gitu ya. Tell them who you are, tell them what you do, tell them why they should care. Kasih tahu ke orang, kamu itu siapa, kamu itu bisa apa, atau kamu melakukan apa, dan tell them why they should care. Kenapa mereka harus peduli? Oke, ini di konteksnya di komunikasi pemasaran untuk kita sebagai pebisnis gimana gitu kan ya. Tell them who you are. Oh, saya adalah seorang pengusaha muda, ya kan. Saya anak kuliahan yang jago banget ini bikin kue cupcakes gitu. Tell them what you do gitu. Oke, saya bikin kue cupcakes, ya kan ya, yang spesifik, misalnya gluten free. Nah, itu ada diferensiasi gitu. Tell them why they should care, karena yang bikin kue cupcake gluten free cuma sedikit di Indonesia. Nah, ini semua itu harus tercermin dalam komunikasi pemasaran kalian. Jadi teman-teman harus tahu ini dulu gitu ya, karena ketika teman-teman ingin memasarkan produknya, ya khasnya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, pembedanya apa, terus satu lagi tadi siapa sih yang teman-teman targetkan. Tell them who you are, tell them what you do, tell them why they should care. Kalau diam-diam aja, sekali lagi siapa yang tahu kalau kamu bisa bikin kue cupcakes gluten free, terus enak banget dan buat yang conscious sama kesehatan, mereka pada nggak tahu. Nah, dari situ kalian bisa lihat, oh berarti saya harus pilih orang-orang atau influencers, kalau misalnya pakai influencers untuk yang sesuai dengan kriteria tadi ya. Oke. Aku ulangin lagi, apa sih yang akan kita pilih atau kita bahas gitu ya. Nah, ini alat-alatnya. Alat-alat itu ada advertising, ada personal selling, ya, ada sales promotion, ada public relations, ada direct marketing, ada event and experience, ya. Terus juga, ya ini banyak ya teman-teman bisa lihat ada word of mouth juga, ada social media dan marketing di sini. Oke. Nanti mungkin kita akan mungkin teman-teman sekarang pikirkan kalau saat ini teman-teman lagi ingin usaha sesuatu atau pikiran sesuatu, mungkin langsung diilustrasikan aja di kepala teman-teman. Oke, saya punya produk ini, kira-kira apa yang tepat ya. Siapa tahu di tengah jalan selama kita sesi ini, wah tiba-tiba dapat ide gitu ya kan. Oke, nah ini mungkin yang salah satu bentuk komunikasi pemasaran atau promosi yang sangat familiar gitu, yaitu advertising. Advertising kita ngelihat lah bisa di TV, terus kita dengerin di radio, ataupun mungkin di billboard, tempelan di mana-mana dan segala macam itu ada, ya kan? Jadi periklanan ini adalah presentasi non personal. Nah, kenapa itu non personal nanti akan aku jelaskan ya. Dan ini dibiayai oleh sponsor tertentu untuk mempromosikan ide atau jasa atau barang di media massa, baik yang konvensional atau yang digital gitu ya. Nah, kalau ngomongin iklan, ya kan ya pastinya sih satu tujuannya untuk menarik orang-orang untuk membeli atau tertarik atau kangen gitu ya untuk nyobain atau mungkin untuk jadi ngiler gitu ya. Makanya kalau misalnya iklan-iklan makanan gitu kan ada ayam kebuka terus ada debur lagi asap-asap gitu kan ya. Jadi untuk mengindicate, aduh ini enak, ini sedap gitu ya. Tapi sekarang bukan kayak gitu lagi. Kalau teman-teman perhatiin iklan zaman dulu, zaman saya muda ya kan, itu lebih ke produk centric. Ya kan, soal produknya. Kalau ngomongin ayam ya udah buka itu ayamnya, ya kan, lihat itu bulannya terus ada orang makan, enak gitu. Sekarang nggak lagi, ya kan ya. Ayam ya udah pakai misalnya BTS lah makan ayam gitu atau apalah gitu. Terus caranya juga beda, bisa cara PR gitu ya. Nah ini salah satu hal yang juga akan kita bahas nantinya ya. Advertising. Ya teman-teman bisa lihat ini ya, apakah efektif atau tidaknya nanti kita akan bahas lagi, ya kan. Dan jadi kalau teman-teman memang oke, saya akan beriklan. Sekarang beriklan contohnya banyak ya. Kalau digital teman-teman bisa misalnya pakai iklan berbayar di Instagram untuk kalian mengebus gitu kan ya lewat berbayar di Instagram, di Facebook dan sebagainya, atau mungkin menggunakan hal lain. Tapi kalau kita ngomongin iklan itu ada kelebihan, ada kelemahan. Ya. Mungkin kalau teman-teman udah tahu, boleh sekalian di-share di chat ya teman-teman. Kelebihan iklan pasti dia luas gitu ya kan, dengan harapan dia luas, terus orang-orang terpapar, ya kan, ngelihat, terekspos. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya iklan satu itu bising, ya kan, berisik yang namanya iklan, benar nggak? Satu hari aja misalnya saya nyetir gitu teman-teman ya, melihat berbagai macam billboard ya, 1 jam deh saya nyetir deh, 1 jam nyetir, berapa billboard sih nempel di kepala saya? Ada iklan
mobile phone dengan Raisa gitu ya, atau mungkin Siwon Suju lagi makan mie instan gitu ya kan. Terus apa lagi, banyak yang saya ingat berapa, dari mungkin 200 papan billboard yang saya ingat satu. Karena apa? Karena bising. Nah, ini artinya untuk para penggiat periklanan juga harus memikirkan cara-cara bagaimana supaya iklannya itu nempel. Apakah dari jargonnya? Dulu kan jargonnya hari gini, ya kan ya. itu langsung nempel kan. Terus KitKat juga bisa nempel atau enggak kayak teh botol. Nah, itu perlu orang-orang kreatif pastinya ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin iklan ya, kelemahannya adalah sekarang adalah cost, ya kan, itu mahal banget. Aku jualan cilok, bayar iklannya 100 juta, yang kejual ciloknya cuma 100.000 sebulan, ya nggak masuk dong, ya kan. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, kita cari atau pilih cara lainnya lagi. Oke, yang kedua itu personal selling, ya kan, penjualan secara personal. Nah, ini ngebayanginnya gimana ya personal selling ya. Kalau teman-teman misalnya ke sebuah pusat perbelanjaan, pasti ada SPG atau SPB-nya ya gitu ya, menawarkan sesuatu, mendekati Anda, mendekati teman-teman untuk membeli produknya, ya kan. Ada yang berhasil, ada yang enggak, gitu kan. Kadang-kadang ketika kita dideketin, oh maaf saya nggak butuh segala macam. Ini juga susah personal selling. Personal selling di masa sebelum pandemi ya teman-teman ya, dia dilakukan secara langsung, tatap muka, nggak pakai masker segala macam ya. Misalnya ada event di sana ada pameran, terus teman-teman melakukan sebuah sebuah demonstrasi, terus minta dicobain gitu ya, orang-orang yang lihat gitu ya, terus juga ya seperti ini, seperti ilustrasi ataupun dari rumah ke rumah juga bisa personal selling gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya itu tadi, supaya orang-orang ngerasa punya personal experience, mereka ngerasain langsung, mereka mengalami keramahan ataupun rasa langsung dari si produk tersebut, dan akhirnya mereka membeli si produk itu. Saat ini untuk jadi pebisnis pemula, bisa nggak sih personal selling? Bisa. Jawabannya bisa, teman-teman. Gimana caranya? Nanti kita personal selling gini, oke. Misalnya aja gini seperti ini. Misalnya teman-teman ya udah mulai dari inner circle sendiri gitu kan, kasih link Zoom atau apa gitu ya. Terus teman-teman di sana ya bikin bikin demonstrasi produknya atau seperti apa, atau hal yang lain. Tapi di situ bisa interaksi langsung, bisa ngomong langsung, make it personal. Seperti itu. Dan sekarang juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan virtual trade show lah segala macam gitu, virtual menjual sesuatu gitu secara virtual. Nah, ini pergerakannya atau perubahannya seperti itu. Oke, udah dua tadi ya, advertising sama personal selling. Oke, sekarang tetap bayangin usaha apa yang teman-teman pengen ini, mungkin teman-teman bisa, advertising mahal. Personal selling agak susah tuh Kak Tisi, atau mungkin sales promotion. Nah, sales promotion ini itu adalah, kalau kita singkatnya adalah promosi penjualan yang ada insentifnya jangka pendek. Ya kan, itu ada biaya yang kita keluarkan ya kan secara sales, tapi untuk nge-boost penjualan kita. Contoh gampangnya apa ya, giveaway, diskon, terus kasih voucher. Kalau zaman dulu sebelum pandemi itu kan kita dapat hadiah voucher dari teman gitu ya, atau kita dapat giveaway gitu ketika ada giveaway ini segala macam gitu. Tapi sekarang karena tadi dunia itu berubah ya kan, ini juga dilakukan secara digital gitu ya. Contoh yang gampangnya apalagi seperti teman-teman saya ada yang namanya diskon ongkos kirim gitu ya. Diskon ongkir itu kadang-kadang sangat ngaruh loh teman-teman. Jadi teman-teman ini adalah diskon yang memang teman-teman yang spend gitu ya dari penjualan teman-teman. Tapi banyak orang-orang memilih atau memutuskan pembeliannya karena ini produk diskon ongkos kirim, produk yang satu nggak diskon ongkos kirim. Nah, juga teman-teman lakukan segala channel nih, dalam arti bisa pakai marketplace, terus juga Line, Instagram, itu udah harus kalau di Instagram juga seperti ini. Comment, spam, win. Buat apa? Buat exposure, buat engagement. Ya kan, buat engagement, dan juga ketika mereka dapat giveaway, mereka coba kan produknya kan. Harapannya apa? Harapannya mereka akan post lagi, akan unboxing, mungkin akan testimoni, exposure lagi gitu ya, dan mungkin mereka jadi loyal customer, akan beli terus selama bertahun-tahun ke depan. Itu sales promotion. Diskon juga menarik gitu kan ya, diskon. Ya kalau diskon, kalau di zaman sebelum pandemi kan lihat display di supermarket ya kan, beli 3 dapat 5.
seperti itu. Kalau sekarang beda mungkin ya, diskonnya mungkin ya seperti ini, ada klik link ini, terus masukkan kode ini, nah kayak gitu. Itu namanya adalah bagian dari self promotion. Voucher juga seperti sekarang, voucher juga bisa digital gitu teman-teman ya, kalau teman-teman bisa kasih hadiah, atau mungkin walaupun di skalanya adalah industri rumahan gitu ya, itu bisa dilakukan, jadi keren banget gitu kan ya, wah gila pisang gorengnya Priska atau Diana gitu ya, kasih voucher digital loh, jadi kalau nunjukin ini nanti bisa langsung diskon atau enggak berapa persen gitu, kenapa enggak? Gitu ya, karena kenapa exposure. Nah, sales promotion ini adalah ya mungkin ya investasi, teman-teman ngeluarin sedikit, tapi diharapkan hasilnya bisa lebih dari itu. Oke, mungkin kalau mau bertanya nanti bisa dicatat pertanyaan apa yang berhubungan dengan sales promotions. Oke, nah ini cara yang saya suka gitu kan ya, public relations. Bahkan ada bukunya teman-teman judulnya The Death of Advertising, The Rise of Public Relations. The Rise atau kebalikannya, The Rise of Public Relations, The Death of Advertising. Ya kan, yang ditulis sama Al Rice namanya, mungkin bisa dicari nanti ya. Kenapa dibilang? Karena kalau advertising, orang-orang tuh suka nggak percaya. Kenapa? Karena berasa iklan. Ya kan, kalau advertising, belilah ayam goreng ini, cilok ini, atau apa yang paling enak sedunia. Ya, yang namanya juga iklan. Gitu ya kan, jadi orang-orang yang kayak ada lah di situ secara psikologis, iklan udah mahal, terus orang kayak, nah apalagi sekarang gitu ya kan, public relations ini tujuannya adalah untuk exposure, publikasi. Kenapa? Makin banyak brand teman-teman, produk teman-teman, usaha teman-teman dipublikasikan sama siapapun dengan sukarela hati ya kan, dengan volunteering gitu, makin expose-nya makin gede. Artinya apa? Orang-orang jadi tahu produk teman-teman. Orang-orang akan milih produk teman-teman. Kenapa? Karena produk teman-teman dianggap sebagai produk yang baik hati dan tidak sombong. Contohnya apa gitu ya? Karena ya ini misalnya dia melakukan sebuah brand Everwhite ID, ini brand kosmetik, dia melakukan pembagian 5.000 hand sanitizer. Oke, bayang ya, hand sanitizer dibagikan 5.000. Oke, kenapa ini disebut PR? Satu lagi, karena dia kasih tahu. Kan bisa juga kan si produk ini nggak ngasih tahu kalau dia bagi-bagi 5.000 hand sanitizer kan. Tapi inilah kegiatan komunikasi pemasaran karena dia ngasih tahu. Ada postingannya, terus ada mungkin ada foto ada spanduk seperti ini, terus mungkin nanti orang-orang ketika dibagi-bagi hand sanitizer juga akan foto atau mungkin nanti diliput sama media gitu ya, sebuah brand kosmetik membagi 5.000 hand sanitizer. Kita main hitung-hitungan sekarang. Oke, hitung-hitungannya 5.000 hand sanitizer dikali berapa sih? Hand sanitizer harganya berapa? Misalnya 5.000, berarti berapa tuh? 25 juta ya? 5 kali 5, 25 juta. 25 juta, terus dia tampil di mana-mana, akhirnya kan bisa di postingan orang, bisa di koran, bisa di digital, for the cost of 25 juta rupiah. Harga iklan berapa? Lebih dari itu pastinya. Ya kan? Selain itu, ini bisa jangka panjang. Cara bisa macam-macam teman-teman ya. Nah, kata kuncinya ketika teman-teman mau mengkombinasikan apa yang teman-teman jual dengan kegiatan komunikasi pemasaran di public relations adalah kalian harus menyentuh hati. Ya kan? It's about grabbing people's heart gitu teman-teman. Ya bisa macam-macam gitu ya kan ya, misalnya aja kalau sekarang saya suka lihat gitu ya, ada perusahaan gitu yang bikin kasih ke abang ojolnya, atau mungkin ya misalnya beli 2 paket A gitu kan ya, gratis 1 paket untuk abang ojol, ataupun gratis 1 paket untuk Jumat Berkah seperti itu. Terus apa lagi, banyak ya, dan hal itu juga bukan berarti berarti ada maunya dong public relation, enggak seperti itu ya kan. Nah sekarang konteksnya bisa juga dilihatkan kepada konten digitalnya gitu ya kan. Terus misalnya seperti ini dari brand yang sama ya, dari Everwhite gitu kan ya, meski lagi saat pandemi seperti ini gitu, meski WFH kita tetap semprot disinfektan tiap minggu, itu juga sebagian dari PR-nya mereka. Oke. Nah, terus ya ini ciri utamanya ya teman-teman bisa lihat gitu kan ya, makin banyak exposure atau publikasi, itu ciri utamanya public relations. Terus ciri lainnya adalah yang yang menggerakkan hati lah seperti itu. Sarukan ganteng keluar, Ridwan Kamil gandeng ojol. Ini
public relations-nya apa? Public relations-nya Gojek nantinya kan ya. Walaupun mungkin sekarang usaha teman-teman belum sebesar unicorn ya, tapi saya yakin teman-teman punya ide kegiatan PR-ing untuk usaha teman-teman. Nanti mungkin kita bisa konsultasi lagi ya. Oke, nah ada lagi namanya direct marketing. Oke, tadi udah berapa ya? Udah lumayan banyak ya. Tadi ada advertising, ada sales promotion, ada personal selling, ada apa lagi, public relations. Nah, ini juga direct marketing. Apa sih direct marketing itu? Ya, direct marketing, langsung gitu ya. Ini sekarang berubah lagi nih. Kalau zaman dulu kan direct marketing kan misalnya kita kirim katalog ataupun taruh flyers gitu ya, langsung ke media. Nah, kalau yang MLM juga kasih katalog ke teman, lihat mau beli apa segala macam bisa gitu ya. Tapi sekarang beda, direct marketing misalnya langsung kasih link ke line kita lah, segala macam lah, yang emang direct marketing jualan ini. Nah, seperti contohnya yang sudah saya taruh di sini gitu ya. New nice I might dari si Everywhere tadi gitu ya kan, diskon 20%. Terus ini ada linknya gitu, di mana teman-teman bisa melihat atau membeli langsung. Nah, itu direct marketing. Nah, bisa nggak kita melakukan direct marketing selama masa pandemi? Oh, bisa banget gitu ya. Yaitu karena semua orang sekarang sudah mantengin, bahasa mantengin itu udah mantengin mobile phone-nya gitu ya kan. Nah, dulu ada satu brand bernama KitKat. Nah, dia melakukan yang kita sebut sebagai kreatif direct marketing gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya dia, karena itu belum corona ya, dia masukin tuh sebuah map gitu, sebuah ini, terus isinya gini aja, sorry we couldn't deliver, kita nggak bisa nganterin. Pas nama kita, terus ada paket, kenapa nggak bisa nganterin? Karena terlalu besar, jadi nggak muat di kotak posnya. Jadi saat itu orang-orang cuma dapat labelnya aja, label kupon ya kan, terus mereka bisa nukerin ke toko-toko untuk mendapatkan si KitKat Chunky ini. Nah, itu ya kan sesuatu yang kita sebut sebagai creative direct marketing. Terus bisa nggak kita gunakan atau sebagai ide untuk bisnis kita sebagai pemula? Bisa gitu. Kan teman-teman sekarang udah tahu nih secara garis besar ya yang bisa dilakukan untuk pamer atau mempromosikan produk atau usaha kita atau jasa kita, tadi udah sampai ke direct marketing. Nah, selain direct marketing saat ini kan juga dilakukan oleh jadi misalnya teman-teman sekarang kalau kita lihat gitu ya, banyak sekali yang punya grup-grup WhatsApp grup segala macam gitu ya. Nah, itu juga dimanfaatkan. Oke, ini juga ada event and experience, walaupun sekarang agak sedikit sulit ya. Nah, event atau experience ini tuh biasanya berhubungan dengan posisi brand kita seperti apa. Misalnya teman-teman punya usaha aksesoris gitu ya, aksesoris. Nah, aksesoris berarti teman-teman kalau bisa ikutan tuh, misalnya Inacraft gitu ya, atau sekarang teman-teman punya usaha restoran gitu, oh mau ikutan misalnya Kecap Bango yang punya festival gitu, bisa aja. Kenapa? Karena orang-orang akan mengasosiasikan produk teman-teman dengan acara tersebut, sekaligus juga memperkenalkannya. Apalagi sekarang teman-teman harus tahu juga tuh siapa yang akan membeli si produk tadi itu teman-teman, ya kan? Akan beli produk tadi, terus di mana mereka melihatnya gitu. Jadi semua di sini ya kan ya, semua dimasukin si event experience. Nah, experience di sini juga apa ya, kadang-kadang ya ini memang untuk investasi juga. Banyak teman-teman mungkin ikut bazar, terus mungkin komplainnya ataupun yang menjadi concern adalah bayar bazarnya sepersekian rupiah, ya kan? Terus tiba-tiba yang hadir juga tidak sebanyak ataupun tidak tutup modal lah gitu. Bisa terjadi, bisa. Gitu. Terus nyesel nggak? Gitu. Mungkin yang mau berbagi pengalaman nanti kita akan sama-sama ngobrol ya di sini ya. Terus nyesel nggak soal itu? Pertama itu kan yang namanya juga usaha ya, jangan nyesel dulu. Tapi teman-teman ketika melakukan itu nanti teman-teman punya kesempatan lagi untuk ketika suasana sudah baik-baik saja untuk belajar segala macam. Satu yang ditambah yaitu experience. Ya, itu yang mungkin agak sedikit miss selama ini. Experience seperti apa nyobain PMP-nya? Nggak kayak gitu. Nah, sekarang udah lumayan paham nih orang-orang. Experience-nya ini gimana orang-orang tuh bertahan di booth kalian lebih lama, nggak cuma lewat doang. Ya, bisa macam-macam caranya. Misalnya aja di sana ada lomba foto.
ya kan, bersama si maskotnya, si perusahaan lagi apa, usaha kamu gitu ya kan ya. Atau mau lebih kreatif lagi juga bisa, lomba foto, nanti fotonya di-upload, tolong tag kita, disebut, di-follow segala macam. Hadiahnya ya bisa aja hadiahnya misalnya mug, atau hadiahnya mungkin ya produknya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin soal event ini juga bisa kita mensponsori suatu acara gitu ya. Misalnya acara anak kuliahan segala macam, yang menurut kalian itu produk kalian itu menargetkan mereka, ya kan, jadi sponsor dalam acara, dalam arti oke, ini event tertentu kita akan jadi sponsornya, tapi harus tahu dulu. Nah, makanya tadi pengetahuan kita terhadap siapa sih target yang kita incar itu harus tahu, ya kan, mereka main di mana. Oke, kalau produk kita ternyata adalah produk boba kekinian segala macam, mungkin bisa masuk di event-event yang lebih millennials gitu. Kenapa? Karena mereka berasa keren ke sana. Kadang-kadang orang-orang datang ke sebuah event itu karena eksistensi, gitu ya. Misalnya aja ke sebuah konser musik gitu. Mungkin dia tidak suka sama musiknya, tapi sebagai manusia yang FOMO, yang fear of missing out, harus di situ, harus check in, dalam arti ngasih tahu gitu kan posisinya atau lokasinya gimana. Nah, itu makanya banyak brand masuk di situ. Kan dia tahu event ini dihadiri oleh konsumennya mereka. Nah, setahu saya Ina Product ini juga punya event kemarin ya, Ina Product Virtual Trade kalau nggak salah ya. Itu mengkombinasikan beberapa hal gitu, dalam arti ada teknologinya, terus dikasih experience juga, bisa memilih secara virtual, bisa memilih kira-kira mau ke booth yang mana, ya kan, nanti tinggal klik terus produk-produknya apa, karena ini B2B marketing ya. Aku agak sedikit promo Ina Product nggak apa-apa ya. Nah, itu bisa dilakukan, ya kan, itu seperti itu. Nah, sekarang ya memang sih harus lebih interaktif dalam arti seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dipikirkan gitu ya. Nah, sekarang event itu juga bisa dilakukan secara virtual. Seperti sekarang, ya kan? Seperti sekarang, the power of Pepet ternyata bisa kok mengumpulkan banyak orang, bisa mengekspos brand Ina Product terutama gitu ya. Jadi orang tahu gitu kalau ini adalah sebuah platform yang sangat peduli sama Anda pengusaha pemula atau UMKM. Jadi tahu, jadi kenal, ya kan? Nah, Ina Product melakukan itu sekarang lewat Ina Course. Nah, itu teman-teman. Oke. Moga-moga saya nggak kecepatan ya. Kalau kecepatan tolong dikasih tahu. Terus ada, kita ngomongnya sekarang word of mouth, dari mulut ke mulut. Kenapa mulut ke mulut ini sangat-sangat efektif? Karena orang percaya. Ya kan, misalnya ada teman kalian yang bilang, gue kemarin habis makan cilok nih, enak banget, di mana? Di sini gitu. Itu jauh pun akan dijabanin. Kenapa? Karena temannya bilang kayak gitu. Percaya sama teman gitu ya, karena dibanding percaya sama iklan udah mahal, nggak percaya kita. Kalau temen yang ngomong kita percaya gitu. Oke, terus apalagi, nah itu word of mouth, dari mulut ke mulut, orang dengar gitu ya. Belum tentu itu paling enak, produk yang paling enak dari semua produk cilok yang ada. Kita nggak apa ya sekarang, tapi karena diomongin orang, itu cilok yang dicari. Masih ingat kan kasus kue odading ya kan, ya, karena diomongin orang ngantri di sana, tapi karena dia nggak bisa menjaga produknya, ya orang-orang akhirnya bubar lagi, ya kan. Jadi harus integrated antara produk sama promonya gitu. Jadi harus kualitas produknya terjaga, promonya juga kencang. Tapi juga banyak produk-produk bagus yang miss dari radar kita karena mereka tidak melakukan komunikasi pemasaran. Nah, kalau ngomongin soal word of mouth sendiri, sekarang caranya agak berbeda nih teman-teman. Ya kan, gimana? Nah, ketika teman-teman jualan sesuatu, jangan lupa tuh kasih tahu. Testimoni jangan lupa ya Kak, ya kan kayak gitu kan ya. Atau mungkin kasih bintang ya. Atau biasanya kalau di Google Review ada juga suka dilihat orang. Terus apalagi ya, posting ya Kak, ya kan. Kenapa? Karena sudah berubah sekarang jadi e-worm atau electronic word of mouth. Nah, zaman saya dulu, waktu saya muda, sama sekarang beda. Kalau zaman dulu saya mau beli sesuatu gitu, saya nggak nge-search, ya kan, boro-boro nge-search, internetnya juga ada, ya kan. Kalau sekarang mau beli sesuatu, dari mobil sampai cilok sampai seblak, saya search dulu, terus kita ngelihat bintang berapa bintang nih, gitu kan ya. Oh, dia cuma 4,6, bukan 4,9, cari yang 4,9. Sepenting itu sekarang, yang namanya electronic word of mouth. Jadi pastiin banget customer service-nya oke, pengalamannya oke,
kepada pelanggan teman-teman nanti gitu usahanya gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan melakukan ya syukur-syukur gitu mereka semuanya mau meluangkan waktu untuk kasih review dan syukur-syukur reviewnya bagus. Ya kenapa? Karena eranya udah seperti itu. Word of mouth-nya bukan lagi bisik, hey, gue habis makan seblak kemarin di sini. Enggak, sekarang lewat digital. Oke, nanti mungkin mau lebih spesifik lagi kita ngomongin digital marketing itu silahkan dilihat terus websitenya Ina Product. Siapa tahu nanti ada sesi demikian. Nah, ini nih yang jadi banyak perbincangan ya kan. Mungkin nanti Ina Product akan mengundang creators ya kan, karena buat saya angkat topi banget, mereka jago banget bikin konten ya. Konten 30 detik aja bisa sejago itu, ada yang transisi lah, ada yang apalah gitu, sehingga membuat suatu produk itu jadi lebih dikenal orang gitu karena konten-konten yang mereka bikin. Nah, kita sebagai pengusaha bilang, tapi aku nggak bisa bikin konten nih. Ya, idealnya memang harus bisa bikin konten, satu. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat hubungan antara kita sama creators gitu, sehingga mereka juga juga rela gitu bikin konten yang untuk mempromosikan produk teman-teman. Nah, kenapa? Karena saat ini semua orang, ya mungkin nggak semua orang, tapi ya karena berubah tadi situasinya, itu sosial media digunakan untuk cari informasi apa aja di situ ya kan ya. Dan ini juga akhirnya sekarang sudah bergeser jadi alat komunikasi pemasaran yang modern dan juga terbukti efektif, ya kan. Mulai dari teman-teman yang punya usaha klinik dokter hewan, usaha translate dokumen, atau mungkin banyak tuh joki-joki UAS segala macam, aku perhatiin gitu. It's a business jadinya, ya kan. Ada yang ngebisnisin, karena aku dosen gitu, aku lihat tuh mahasiswa ternyata menggunakan jasa-jasa yang ada di Instagramnya gitu kan ya, ternyata bisa ada mengerjakan tugas kalian itu jasa. Nah, tapi kalau soal ini apa? Oke, satu lagi, kalau misalnya teman-teman yang menargetkan anak muda gitu ya, ya mereka pakai apa sih sekarang? Pakai Instagram. Mereka pakai TikTok. Tapi kalau misalnya produknya teman-teman itu bukan buat mereka gitu ya, jadi nggak usah terlalu fokus banget untuk mikirin si online social media bernama Instagram atau TikTok. Kenapa? Orang produknya yang beli emak-emak kok, berarti skip gitu, berarti bukan lewat sini, atau mungkin bisa menggunakan Facebook dan juga WhatsApp gitu ya. Misalnya di WhatsApp teman-teman harus mempersiapkan sebuah produk, dalam arti misalnya bisa berupa PDF gitu, berisi menu, berisi foto-foto yang bagus soal makanan teman-teman, terus di forward lewat apa? Lewat WhatsApp. Apalagi di-combine dengan komunikasi pemasaran yang lain gitu. Misalnya kalau menerima PDF ini gitu, terus ada kodenya, bisa bilang gitu, sebut nama aku 3 kali, diskon 20%. Nah, itu kan jadi ada interaksi, ya kan? Terus si emak-emak tuh suka dong, atau mungkin ada sedikit bikin yang sedikit nyeleneh, bikin meme segala macam seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal online social media, ada sesuatu yang sangat diharapkan, yaitu adanya influencer, ya kan? Kalau misalnya kayak saya gitu kan, akun saya bukan centang biru, nggak kayak akunnya Rebecca yang belasan ribu pengikutnya, enggak ya. Tapi saya harus tahu nih ketika saya memasarkan sesuatu, kira-kira siapa yang harus saya approach untuk membantu memasarkannya, creators mana yang cocok, ya kan. Misalnya produknya saya misalnya adalah kosmetik gitu, kosmetik lokal. Oke, berarti saya akan memilih influencers atau creators yang memang sangat vokal nih ngomongin soal si kosmetik lokal gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini contohnya adalah sebuah akun Instagramnya sebuah coffee shop ya yang berada di daerah Semarang kalau nggak salah, Nastari Coffee ya. Ini ini mereka melakukan schedule dalam arti konten-kontennya, feeds-nya, terus juga integrated dengan YouTube, mereka punya YouTube juga, terus juga ada ini Instastory-nya. Ya kan, mereka akan repost orang-orang yang nge-tag Nastari Coffee dan sebagainya. Nah, ini sangat efektif. Nah, kita ngomongin tadi sekarang ada hadir influencers gitu ya kan. Mungkin saat ini teman-teman pengen membuat juga akun sosial media karena produk teman-teman adalah yang memang menyasar anak muda. Tapi kan susah tuh, followersnya kan mungkin masih 100, 200, apalagi yang awal-awal gitu. Terus caranya gimana? Ya, salah satunya adalah juga mengeksposnya lewat minta bantuan si influencers ini. Ya kan? Nah, tadi sebelum kita ngomongin influencers, mungkin
ini dulu gitu ya kan, ketika bikin konten yang apa. Satu yang engage sama yang out of the box gitu kan. Artinya tadi kan yang namanya marketing itu kita ngomong sama dengerin ya. Apa sih yang lagi, cara ngomong gimana tuh kita ngedenger apa sih lagi mereka suka. Apa sih lagi diomongin orang-orang. Gitu. Nah, yang waktu itu ini ada 2 contoh gitu. Kebetulan ini Netflix gitu ya kan ya, dia punya Vincenzo gitu saat itu, tapi dibikin seperti itu, ngetik serius pas meeting. Jadi kalau kita lihat gitu kan, ini nggak bilang jangan nonton Vincenzo ya di Netflix, dia nggak bilang kayak gitu, tapi lihat deh dari postingannya seperti ini, terus captionnya yang penting kelihatan aktif dan sibuk di mata rekan-rekan kerja terutama bos. Ini sih cuma nggak ada isinya apa-apa. Nah, yang kayak gini-gini memancing engagement orang gitu. Orang akan komen, orang akan repost. Kenapa? Karena merasa related. Yang related siapa? Orang-orang yang kerja. Kenapa? Karena Netflix menargetkan para pekerja. Kenapa para pekerja? Karena mereka punya duit untuk langganan Netflix. Karena seperti itu. Jadi harus tahu ngomong ke siapa. Oh, berarti ngomongin kantor. Oh, ngomongin meeting. Nah, itu relevan buat mereka. Nanti kalau misalnya teman-teman menargetkannya ke anak-anak ABG, mungkin ngomongin yang lain gitu kan ya, mungkin ngomongin hal-hal yang berhubungan sama Blackpink atau apalah gitu. Nah, terus ini juga dia mau mempromosikan si film barunya yang baru hadir itu Fear gitu kan. Nino siap-siap ada judul horor baru Fear Street segera di Netflix, sebuah trilogi tentang mimpi buruk yang berlangsung selama 300 tahun gitu ya. Nino ya kan. Nah, sebesar Netflix Indonesia pun mereka sudah memikirkan untuk membuat caption yang dalam tanda kutip receh. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman punya sebuah konten feed di Instagram teman-teman terhadap bisnis teman-teman, bisa dipikirkan seperti itu. Konten-konten seperti inilah yang memicu perbincangan, yang memicu engagement dan out of the box. Ya kan, jadi kita berpikir benar-benar harus keluar kotak nih gitu ya. Jangan lagi, ayo kita beli cilok ini, cilok paling enak sedunia. Bisa aja teman-teman pakai pantun gitu kan. Aku nggak jago lagi soal pantun kan ya. Misalnya jangan belok nanti kepentok cilok, ya bisa kayak gitu ya kan, atau ngomongin soal hal yang berhubungan dengan cinta-cintaan gitu ya kan, atau mungkin kayak yang unyu-unyu, apalah gitu ya sebutannya sekarang gitu. Nah, ini terbukti kayak pendekatannya kopi kenangan gitu ya kan, dimana ngomongin mantan lah, terus nama-nama itunya, nama-nama brandnya ataupun nama-nama produknya dihubungkan dengan itu. So it makes conversation. Oke, kabarin aku kalau waktunya udah mau habis ya. Ini tinggal sedikit lagi sih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa? Dari tadi aku ngomongin konten. Nah, sekarang kita perlu sadarin gitu ya. Konten itu raja. Konten is king. Gitu kan. Apapun profesi teman-teman sekarang, apapun usaha teman-teman, ya harus tahu ini. Untuk lebih detail lagi mungkin nanti bisa tanya sama creators ya. Tapi ketika teman-teman nanti memilih creatorsnya, pertama teman-teman harus tahu profil audience teman-teman atau market teman-teman, karena ini akan mencerminkan target pasar ya. Walaupun ketika memilih si creators tadi, buat konten yang relevan dengan profil mereka. Tadi contohnya, kalau misalnya tadi produknya adalah cilok kekinian, ya kan, dalam arti yang peduli dengan kekinian siapa sih, anak muda, yaitu bikin konten yang tadi soal bucin lah, soal apalah, itu relevan dengan profil mereka. Kalau tadi kan Netflix, dia relevan dengan profil marketnya, karena profil marketnya adalah orang-orang pekerja. Terus pelajari konten yang suka, interaksi yang paling rame. Ini biasanya main TikTok nih, ada algoritmanya soalnya, musiknya lah, terus lagi pakai transisi kah, atau nggak lagi pakai efek apakah, lagi pengen challenge apakah, misalnya challenge-nya kemarin hari ini Dancing Queen Challenge lah, kemarin Jemimah Challenge lah, itu teman-teman bisa bikin parodi dari situ, ya kan, mumpung lagi diomongin, mumpung algoritmanya lagi main. Nah, seperti itu. Dengarkan apa yang mereka katakan dan lakukan percakapan dengan mereka. Ya udah, kalau misalnya teman-teman emang produknya adalah cilok untuk ibu-ibu, main dong sama ibu-ibu. Mereka lagi ngomongin apaan sih gitu kan? Lagi ngomongin Arya Saloka kah, Aldebaran kah? Nah, itu harus tahu. Kita harus bicara dengan hal yang sama. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa di kontennya ada hubungannya tuh sama si aku lupa tuh nama judul sinetronnya kan. Terus buat beberapa aktivitas untuk mengetahui konten atau aktivitas mereka mana yang pengen dilihat lebih banyak di halamannya. Misalnya kan
cilok ya, balik lagi ke cilok gitu ya kan ya. Lebih suka cilok mana, pedes seperti pedasnya akun gosip, satu lagi manis seperti cintaku padamu. Itu saya yakin banyak yang ikutan dan orang-orang akan nge-repost kreatif tadi. Jadi tadi pertama harus tahu profil audiens kamu ketika bikin konten, karena konten adalah raja saat ini. Oke, terus ada influencers. Influencer kan mahal, KTC gitu. Iya mahal, bener aku ngerti mahal. Tapi mereka itu berguna untuk ketika teman-teman memperoleh pengikut baru, awareness, exposure yang ujungnya adalah peningkatan penjualan. Nah, kalau untuk pengusaha pemula gimana kayak kita ini gitu ya? Oke, kita harus berprasangka baik gitu ya. Memang influencers juga melakukan melakukan endorsement ataupun apa yang mereka dibayar gitu ya untuk sesuatu, dan mungkin rate juga mahal gitu ya. Tapi misalnya teman-teman punya capability, kemampuan untuk memilih influencers gitu ya kan, tahu dulu cara milih gimana. Pertama, lihat kredibilitasnya, apakah mereka memang kredibel nih. Nah, biasanya tuh ada orang yang followersnya banyak, tapi tiba-tiba kita lihat dari like-nya per post itu cuma tidak sebanding dengan followersnya. Jadi bisa disimpulkan sendiri gitu ya kan. Terus pastikan image sama reputasi mereka tidak bertentangan dengan produk kalian. Kalau misalnya kalian nih produknya adalah tadi misalnya cilok organik gitu ya, berarti memilih influencers yang memang sangat peduli dengan keorganikan gitu, bukan influencers yang terlihat jelas dari kegiatan sehari-hari yang sangat misalnya tidak ramah lingkungan gitu ya kan. Terus pastikan followers mereka itu mirip dengan followers yang jadi target produk kamu atau jasa kamu gitu ya. Misalnya kalau produknya adalah serum anti penuaan, ya pilihlah influencers yang memang sudah berumur tapi tetap bagus gitu ya, ini ya kondisi kulitnya seperti itu loh, bukan yang milih anak muda gitu ya kan. Oke, terus pastikan mereka memiliki kebijakan bahwa mereka tidak akan bekerja dengan pesaing dalam jangka waktu. Nah, ini kalau udah serius nih, bisnis udah gede banget ya kan harus bilang ke influencers, pastikan mereka jarakkan. Misal sekarang promosin cilok kamu, terus nanti berapa menit kemudian cilok orang lain gitu ya kan, jadi nggak etis gitu teman-teman. Oke, kebetulan ini bisnis dari keluarga saya. Karena pandemi gitu ya memaksa kita harus melakukan sesuatu. Kebetulan ini adik ipar saya, dia dulu bekerja di perusahaan event organizer. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, event organizer juga mengalami imbasnya ya kan, mereka kehilangan lah pemasukan. Partnernya atau mitranya adalah seorang musisi kafe. Nggak ada kerjaan lagi. Kenapa orang nggak ada lagi kan? Ini akhirnya bikinlah namanya pecel. Yang jualan pecel banyak emang. Udah gitu kita jualnya dengan harga lebih tinggi lagi dengan pecel-pecel yang ada di pasar. Berarti harus apa? Harus ada pembeda. Oke, berarti pembeda di mana? Pembeda di serundengnya sama di bumbu pecel itu sendiri. Ya kan? Nah, menargetkan apa? Berarti kalau menargetkan dengan harga yang lebih premium, ya artinya dari juga harus main di digital, gitu ya kan. Terus bikinlah akun pecel serundeng mertua, kolaborasi dengan YouTuber, gitu ya kan ya. Bayar nggak? Nggak. The power of kolaborasi gitu, apalagi hari gini, gitu ya kan. Terus kontennya misalnya besok makan sayur daging mahal, taruh aja singa di situ. Terus ini ada tebak-tebakan sayuran apa yang bisa dilupain, gitu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini waktu itu pengeluaran produk baru, Indomie pecel Indomie gitu kan. Maka tadi berprasangka baik ya kan, dalam arti gak apa-apa kita jadi annoying. Setiap kita posting kita tag itu si Exten Salim. Exten Salim ini yang direkturnya Indofood. Ya kan, tiba-tiba dia beli sendiri karena pengen nyobain. Dia beli sendiri, dia followersnya banyak ya kan, dia beli sendiri, terus dia review sebanyak 6 story di akunnya. Satu, kredibilitasnya dapat, gila, yang ngomong, yang bilang enak adalah yang punya Indomie gitu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita pasanglah sebagai konten. Oke, terus apa lagi gitu kan ya, tadi nggak usah takut untuk jadi annoying tadi gitu kan. Kirimin aja ke para influencers ya kan ya. Ini mereka bayar nggak? Kebetulan ini nggak bayar ya kan ya. Kebetulan nggak bayar, dan ketika mereka didekati dengan cara baik gitu ya, didekati dengan cara yang ini, mereka akan, saya rasa hari gini gitu ya, mereka juga akan legowo gitu untuk mereview dan juga mempromotnya. Ini Om Indro Warkop gitu ya, dia makan, terus dia posting juga, terus ada ini Giselle seperti itu. Nah, jangan lupa juga gitu, karena kita sekarang ngomongin komunikasi pemasaran, alert tuh sama apa yang terjadi. Misalnya ini ada Natal, terus ini kita juga fokus karena sekarang PPKM jadi no dine in gitu ya, seperti itu.
Oke, saya rasa sudah jam, belum lewat waktunya ya. Oke, sudah pas ya. Mungkin kita bisa diskusi setelah ini.